Kota Karawang, meski terkenal dengan sawah-sawah hijau dan kehidupan yang tenang, menyimpan rahasia kelam di balik gemerlap lampu-lampu neonnya. Di sudut kota yang sunyi, berdiri sebuah rumah bordil tua bernama Rumah Indah. Nama itu sendiri adalah ironi besar. Tidak ada keindahan sejati di sana, hanya kenikmatan semu yang ditawarkan kepada para pelanggan malam. Bangunan itu tampak rapuh, dengan dinding yang mulai retak dan cat yang mengelupas, namun tetap saja ramai dikunjungi oleh orang-orang yang haus akan kesenangan sesaat. Pemiliknya, seorang wanita muda bernama Indah, adalah sosok yang ambisius hingga batas ekstrim. Ia bukanlah tipe mucikari biasa. Indah cerdas, licik, dan tidak segan-segan melakukan apapun demi menjaga bisnisnya tetap berjalan lancar. Namun, beberapa bulan belakangan ini, bisnisnya mulai goyah. Persaingan dengan tempat hiburan lain semakin ketat dan jumlah pelanggan yang datang ke Rumah Indah menurun drastis. Indah merasa frustrasi. Ia sudah mencoba segala cara, memperbaiki fasilitas, merekrut pekerja baru, bahkan memberikan diskon besar-besaran, tetapi hasilnya nihil. Uang yang masuk tidak cukup untuk menutupi biaya operasional, apalagi untuk memperbaiki kondisi bangunan yang semakin tua. Di tengah keputusasaannya, Indah mendengar kabar tentang seorang dukun hitam bernama Ki Satria. Pria tua itu tinggal di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dan konon bisa membantu siapa saja yang ingin meningkatkan kekayaan atau keberuntungan mereka. Kabarnya banyak pengusaha sukses di Karawang dulunya pernah berkonsultasi dengan Ki Satria. Indah yang sudah putus asa memutuskan untuk mencoba nasibnya. Ia yakin bahwa Ki Satria adalah jawaban atas semua masalahnya. Malam itu, setelah memastikan semua pekerja di Rumah Indah sudah pulang, Indah mengendarai motornya menuju kediaman Ki Satria. Perjalanan ke sana tidak mudah. Jalan menuju rumah dukun itu sempit, gelap, dan dipenuhi pepohonan rimbun yang membuat suasana semakin mencekam. Sesekali, Indah melihat bayangan aneh bergerak di antara dedaunan, tapi ia mencoba mengabaikannya. Pikirannya terlalu fokus pada satu tujuan, menyelamatkan bisnisnya. Setibanya di sana, Indah disambut oleh Ki Satria, seorang pria tua dengan tubuh kurus dan mata tajam seperti elang. Wajahnya penuh kerutan, tapi tatapannya begitu menusuk, seolah bisa membaca pikiran orang lain. Setelah mendengar penjelasan Indah tentang masalahnya, Ki Satria tersenyum tipis. "Apa kamu bersedia membayar harga tertentu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara serak. Indah mengangguk tanpa ragu. "Berapapun harganya, aku siap," katanya dengan nada mantap. Ia tidak peduli dengan konsekuensinya. Yang ia inginkan hanyalah uang dan kesuksesan, apapun caranya. Ki Satria kemudian menjelaskan ritual pesugihan yang harus dilakukan. Ritual itu melibatkan 3 nyawa manusia sebagai korban awal, dengan syarat mereka harus meninggal dalam keadaan penuh nafsu dan dosa. Setelah korban ketiga tewas, mucikari sendiri, dalam hal ini Indah, akan menjadi tumbal terakhir untuk menutup perjanjian dengan makhluk gaib. Mendengar penjelasan itu, Indah sedikit terkejut, tapi ia tidak mundur. Ia berpikir bahwa korban-korban tersebut hanyalah bagian dari pekerja di rumah bordilnya, orang-orang yang menurutnya tidak terlalu penting dibandingkan masa depan bisnisnya. Dengan hati yang dingin dan pikiran yang dibutakan oleh keserakahan, Indah setuju untuk melanjutkan ritual. Ki Satria memberikan instruksi detail tentang apa yang harus dilakukan, termasuk benda-benda yang harus disiapkan dan mantra-mantra yang harus diucapkan. Sebelum pulang, Ki Satria memperingatkan Indah satu hal. "Ingat, sekali kamu memulai ritual ini, tidak ada jalan untuk kembali." Indah mengabaikan peringatan itu. Baginya, yang terpenting adalah memastikan Rumah Indah kembali ramai dan menghasilkan uang. Ia tidak peduli jika harus mengorbankan beberapa nyawa untuk mencapai tujuannya. Dalam benaknya, semua ini adalah investasi jangka panjang. Namun Indah tidak menyadari bahwa keputusannya malam itu akan membuka pintu bagi kegelapan yang tidak bisa ia kendalikan. Dan saat ritual dimulai, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Malam itu, Indah kembali ke Rumah Indah dengan pikiran penuh rencana. Ia tidak bisa tidur, terlalu gelisah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Ksatria sudah memberikan instruksi jelas tentang ritual pesugihan, termasuk benda-benda yang harus disiapkan dan mantra-mantra yang harus diucapkan. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa cemas. Korban pertama. Indah tahu bahwa ritual ini membutuhkan 3 nyawa manusia sebagai korban awal, dengan syarat mereka harus meninggal dalam keadaan penuh nafsu dan dosa. Baginya para pekerja di rumah bordil adalah orang-orang yang pantas untuk dikorbankan. Mereka bekerja di dunia hitam, hidup dari dosa, dan menurutnya nyawa mereka tidak seberapa berharga dibandingkan masa depan bisnisnya. Dengan hati yang dingin dan pikiran yang dibutakan oleh keserakahan, Indah setuju untuk melanjutkan ritual. Ksatria memberikan instruksi detail tentang apa yang harus dilakukan, termasuk benda-benda yang harus disiapkan dan mantra-mantra yang harus diucapkan. Sebelum pulang, Ksatria memperingatkan Indah satu hal. Ingat, sekali kamu memulai ritual ini, tidak ada jalan untuk kembali. Indah mengabaikan peringatan itu. Baginya, yang terpenting adalah memastikan rumah Indah kembali ramai dan menghasilkan uang. Ia tidak peduli jika harus mengorbankan beberapa nyawa untuk mencapai tujuannya. Dalam benaknya, semua ini adalah investasi jangka panjang. Namun, Indah tidak menyadari bahwa keputusannya malam itu akan membuka pintu bagi kegelapan yang tidak bisa ia kendalikan. Dan saat ritual dimulai, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Malam itu, Indah kembali ke rumah Indah dengan pikiran penuh rencana. Ia tidak bisa tidur, terlalu gelisah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ksatria sudah memberikan instruksi jelas tentang ritual pesugihan, termasuk benda-benda yang harus disiapkan dan mantra-mantra yang harus diucapkan. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa cemas. Korban pertama. Indah tahu bahwa ritual ini membutuhkan 3 nyawa manusia sebagai korban awal, dengan syarat mereka harus meninggal dalam keadaan penuh nafsu dan dosa. Baginya, para pekerja di rumah bordil adalah orang-orang yang pantas untuk dikorbankan. Mereka bekerja di dunia hitam, hidup dari dosa, dan menurutnya, nyawa mereka tidak seberapa berharga dibandingkan masa depan bisnisnya. Tapi tetap saja, membayangkan seseorang mati karena ulahnya membuat Indah merasa tidak tenang. Keesokan harinya, Indah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ia menyusun daftar nama-nama pekerja yang akan menjadi calon korban. Ada Arya, pemuda-muda yang baru beberapa bulan bekerja di sana. Budi, pria ramah yang sering menghibur pelanggan wanita. Dika, pria paruh baya yang terpaksa bekerja di rumah bordil karena himpitan ekonomi. Dan Andi, penjaga rumah bordil yang setia. Awalnya Indah ragu apakah ia harus melibatkan Andi, tapi kemudian ia memutuskan bahwa Andi bisa berguna untuk menjaga rahasia ritual ini sampai akhir. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan benda-benda ritual. Ksatria telah memberikan daftarnya. Lilin hitam, dupa khusus, kain putih yang sudah direndam darah ayam hitam, dan sebuah boneka jerami kecil yang harus diisi dengan rambut korban pertama. Semua benda itu harus diletakkan di ruangan tertentu. Kamar nomor 7, kamar paling ujung di lantai 2 yang jarang digunakan karena reputasinya sebagai tempat angker. Indah sendiri tidak pernah benar-benar percaya pada cerita-cerita mistis tentang kamar itu, tapi kali ini ia memilih untuk mengikuti instruksi Ki Satria tanpa bertanya lebih jauh. Malam harinya, Indah mulai bekerja. Ia membersihkan kamar nomor 7, memastikan tidak ada barang-barang yang tersisa di dalamnya. Kemudian, ia meletakkan semua benda ritual sesuai petunjuk Ki Satria. Lilin hitam diletakkan di sudut-sudut ruangan, membentuk pola segitiga. Dupanya dinyalakan di tengah ruangan, menghasilkan asap tebal yang berbau menusuk. Kain putih direndam darah ayam hitam diletakkan di atas meja kecil, bersama dengan boneka jerami yang sudah diisi rambut Arya, korban pertama yang dipilih Indah. Setelah semuanya siap, Indah mulai membaca mantra-mantra yang diajarkan Ki Satria. Suaranya pelan tapi tegas, menggema di dalam ruangan kosong itu. Kata-kata dalam mantra itu terdengar aneh, seperti bahasa yang tidak dikenalnya. Namun Indah tidak peduli. Yang penting baginya adalah ritual ini berhasil, apapun caranya. Saat mantra terakhir diucapkan, suasana di dalam kamar berubah. Udara terasa lebih dingin,
dan asap dupa tiba-tiba berputar-putar seperti pusaran angin kecil. Indah merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa ritual sudah dimulai. Sekarang tinggal menunggu korban pertama. Pagi harinya, Indah memanggil Arya ke kamarnya. Pemuda itu tampak bingung saat diminta untuk bekerja di kamar nomor 7 malam itu. Biasanya, kamar itu tidak pernah digunakan karena reputasinya sebagai tempat angker. Tapi Indah meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya untuk 1 malam, katanya dengan nada santai. Pelanggan spesial kita ingin menggunakan kamar itu. Arya mengangguk meski masih ragu. Ia tidak tahu bahwa dirinya sudah dipilih sebagai korban pertama dalam ritual pesugihan. Malam harinya, Arya masuk ke kamar nomor 7 bersama seorang pelanggan wanita. Suasana di dalam kamar terasa aneh, tapi Arya mencoba fokus pada pekerjaannya. Ia tidak menyadari bahwa lilin-lilin hitam di sudut ruangan menyala dengan sendirinya, atau bahwa asap dupa yang keluar dari mangkuk kecil di tengah ruangan mulai membentuk wajah-wajah mengerikan. Beberapa menit kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuh Arya tiba-tiba kaku seperti patung, lalu ambruk ke lantai tanpa nyawa. Pelanggan wanita itu langsung berteriak histeris, tapi ketika Indah dan Andi datang untuk memeriksa, mereka hanya menemukan tubuh Arya yang sudah dingin dengan mata melotot penuh ketakutan. Semua orang di rumah, Indah, panik. Indah berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa Arya mungkin meninggal karena serangan jantung. Ia meminta Andi untuk segera memanggil dokter dan memastikan tidak ada yang curiga. Tapi di dalam hatinya, Indah tahu bahwa ini adalah hasil dari ritual pesugihan. Korban pertama sudah mati dan ritual ini resmi dimulai. Namun ada satu hal yang tidak disadari Indah. Kematian Arya bukanlah akhir dari masalah. Sejak malam itu suara-suara aneh mulai terdengar di rumah bordil. Suara erangan Arya bergema di koridor, terutama di dekat kamar nomor 7. Beberapa pekerja melaporkan melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan, dan suasana di rumah Indah semakin mencekam. Indah mencoba mengabaikan semua itu, tapi ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di luar dugaannya, ritual ini ternyata tidak hanya memakan korban nyawa manusia. Ada entitas gaib yang ikut terlibat, dan entitas itu mulai menampakkan diri. Indah tidak tahu bahwa keputusannya untuk memulai ritual ini akan membuka pintu bagi kegelapan yang tidak bisa ia kendalikan. Dan korban pertama hanyalah permulaan. Hari-hari setelah kematian Arya di rumah Indah terasa berbeda. Ada atmosfer aneh yang menggelayuti bangunan tua itu seperti awan kelabu yang tak kunjung hilang. Para pekerja mulai merasakan keanehan-keanehan kecil yang sulit dijelaskan dengan logika. Pada awalnya, mereka mencoba mengabaikannya, tapi semakin hari, fenomena-fenomena tersebut menjadi semakin jelas dan mengganggu. Indah sendiri berusaha keras untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Ia meyakinkan semua orang bahwa kematian Arya hanyalah insiden biasa, mungkin serangan jantung mendadak atau kelelahan akibat kerja keras. Tapi ia tidak bisa sepenuhnya menutup mata dari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Suara-suara erangan pelan terdengar di malam hari, terutama di dekat kamar nomor 7, tempat Arya meninggal. Kadang-kadang lampu-lampu di koridor tiba-tiba mati tanpa alasan jelas, lalu menyala lagi beberapa detik kemudian. Bahkan Andi, penjaga rumah bordil yang biasanya cuek, mulai melaporkan hal-hal aneh kepada Indah. Banyak tamu yang mengeluh. Kata Andi suatu sore saat mereka sedang berbincang di ruang tamu. Katanya ada suara-suara aneh di dalam kamar. Beberapa bahkan langsung pergi begitu masuk. Indah hanya tersenyum tipis, berusaha terlihat tenang meski hatinya mulai terganggu. Mungkin cuma sugesti, katanya sambil melambaikan tangan, seolah ingin mengusir ketidaknyamanan yang mulai menjalar. Kamu tahu kan, banyak orang suka membesar-besarkan hal-hal kecil. Namun Andi tidak puas dengan jawaban itu. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sebagai penjaga rumah bordil, ia sering berjaga sampai larut malam, dan beberapa kali ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di ujung koridor. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi mata, tapi setelah beberapa kali melihatnya, ia mulai yakin bahwa itu bukan halusinasi.
Bayangan itu selalu muncul di dekat kamar nomor 7, tempat Arya meninggal. Sementara itu, para pekerja lain juga mulai merasakan tekanan psikologis. Ada Budi, pemuda ramah yang dikenal karena sikapnya yang hangat dan sabar. Biasanya, ia adalah orang pertama yang mencoba mencairkan suasana tegang dengan candaan ringan. Namun belakangan ini, Budi tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia sering terlihat murung, dan beberapa kali ia terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Arya yang penuh ketakutan, memandangnya dengan tatapan kosong sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Dika, pria parubaya yang bekerja di sana karena himpitan ekonomi, juga tidak luput dari pengaruh atmosfer kelam itu. Ia sering merasa ada sesuatu yang mengintipnya dari balik tirai atau pintu yang sedikit terbuka. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu tetap ada, seperti mata tak kasat mata yang mengawasinya setiap saat. Dika mulai takut untuk bekerja di malam hari, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia butuh uang untuk bertahan hidup dan meninggalkan pekerjaan di rumah Indah akan membuatnya kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Indah mencoba menjaga agar bisnis tetap berjalan normal. Ia meminta para pekerja untuk tidak membicarakan hal-hal aneh yang mereka rasakan, terutama di depan pelanggan. "Jangan bikin orang-orang takut," katanya tegas dalam sebuah pertemuan singkat. "Kita sudah kehilangan cukup banyak pelanggan karena omongan-omongan tidak penting. Jadi tolong fokus pada pekerjaan kalian." Namun, usaha Indah untuk menenangkan situasi tidak berhasil. Malam-malam di rumah Indah semakin mencekam. Suara-suara erangan Arya semakin sering terdengar, kadang disertai dengan langkah-langkah kaki yang bergema di koridor kosong. Beberapa pekerja bahkan melaporkan melihat sosok Arya sendiri, berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat dan mata kosong. Tentu saja mereka tidak berani mengatakan hal itu kepada Indah, tapi cerita-cerita itu tersebar diam-diam di antara mereka. Pada malam tertentu, kejadian aneh mulai meningkat intensitasnya. Salah satu pelanggan wanita yang sedang bersama Budi di salah satu kamar tiba-tiba berteriak histeris. Ia mengaku melihat bayangan hitam besar bergerak di balik tirai, dan ketika ia menoleh, wajah Arya muncul di cermin dengan ekspresi marah. Pelanggan itu langsung kabur dari kamar, meninggalkan Budi yang bingung dan ketakutan. Kejadian itu membuat suasana semakin tegang. Indah mencoba menenangkan pelanggan tersebut dengan memberikan diskon besar-besaran. Tapi jelas bahwa reputasi rumah Indah mulai tercoreng. Beberapa pelanggan reguler mulai jarang datang, dan rumor tentang tempat itu semakin menyebar di kalangan masyarakat Karawang. Andi, yang mulai curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, memutuskan untuk melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Ia mencoba mencari tahu apakah ada hubungan antara kematian Arya dan keanehan-keanehan yang terjadi. Ia mulai mengamati pola-pola tertentu, seperti kapan dan di mana suara-suara aneh itu muncul, serta bagaimana reaksi para pekerja terhadap kejadian tersebut. Suatu malam, Andi memutuskan untuk berjaga di dekat kamar nomor 7. Ia membawa senter kecil dan duduk di kursi di ujung koridor, berusaha tetap waspada. Tidak lama setelah tengah malam, ia mulai mendengar suara-suara pelan. Erangan Arya terdengar jelas, disertai dengan suara langkah kaki yang bergema di lantai kayu. Andi menelan ludah mencoba menguatkan dirinya. Ia mengarahkan sinar senternya ke arah suara itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke posisinya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di ujung koridor, tepat di depan kamar nomor 7, ada sosok bayangan hitam besar yang berdiri diam. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya siluet gelap yang tampak semakin besar. Andi langsung berdiri, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Sosok itu bergerak perlahan ke arahnya, lalu tiba-tiba menghilang seperti asap. Setelah kejadian itu, Andi tidak bisa tidur. Ia mulai mencari informasi tentang ritual pesugihan dan makhluk gaib. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat berbahaya di rumah Indah, dan ia harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum terlambat malam. Hujan turun deras di Karawang. Suara tetesan air memenuhi udara, menciptakan irama monoton yang seolah menekan suasana di rumah Indah.
Bangunan tua itu tampak lebih kelam dari biasanya, dengan lampu-lampu neon yang berkedip-kedip tidak stabil, seakan kehabisan tenaga untuk menerangi kegelapan. Di dalamnya, ketegangan semakin memuncak. Setelah kematian Arya dan serangkaian kejadian aneh yang menyusul, para pekerja mulai merasa bahwa mereka bukan hanya bekerja di tempat yang penuh dosa, tetapi juga di tempat yang dikutuk. Budi adalah salah satu yang paling terpengaruh oleh atmosfer kelam ini. Pemuda ramah itu, yang dulu selalu tersenyum dan membuat orang lain merasa nyaman, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Ia jarang bicara, bahkan kepada teman-temannya. Matanya selalu kosong, seolah pikirannya tertambat pada sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. Beberapa kali ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya sugesti atau imajinasi berlebihan, tapi perasaan itu terus menghantuinya. Suatu malam, saat sedang bersiap untuk melayani pelanggan wanita di salah satu kamar, Budi merasakan firasat buruk. Ia tahu bahwa kamar yang ditugaskan kepadanya adalah kamar nomor 7, tempat Arya meninggal beberapa hari lalu. Sejak kematian Arya, kamar itu jarang digunakan, kecuali jika ada pelanggan spesial yang meminta secara khusus. Budi mencoba menolak, tapi Indah langsung menegurnya dengan nada tajam. "Kamu mau kerja atau tidak?" bentak Indah. Matanya menyipit dengan tatapan dingin. "Ini pelanggan penting. Kalau kamu tidak mau, cari saja pekerjaan lain." Budi akhirnya menyerah. Ia tahu bahwa melawan Indah hanya akan membuat hidupnya lebih sulit. Dengan langkah gontai, ia masuk ke kamar nomor 7 bersama pelanggan wanita itu. Suasana di dalam kamar terasa berbeda. Udara dingin menusuk kulit meski tidak ada angin yang masuk. Lampu di langit-langit berkedip-kedip memberikan cahaya yang redup dan tidak stabil. Bau dupa yang menusuk hidung masih tersisa, meskipun ritual pesugihan sudah dilakukan beberapa hari lalu. Pelanggan wanita itu tampak gelisah. Ia terus-menerus melihat ke arah pintu, seolah ingin segera keluar dari kamar itu. Namun Budi mencoba menenangkannya dengan senyum tipis, meski hatinya sendiri dipenuhi rasa takut. Saat mereka mulai melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, suara-suara aneh mulai terdengar. Erangan pelan Arya bergema di ruangan, disertai dengan suara langkah kaki yang bergerak di balik dinding. Budi mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras. Tiba-tiba lampu di langit-langit mati total, membuat kamar itu tenggelam dalam kegelapan. Pelanggan wanita itu langsung berteriak histeris, meminta Budi untuk membuka pintu. Namun sebelum Budi sempat bergerak, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Itu bukan tangan manusia, melainkan sesuatu yang mirip kabut hitam yang bergerak cepat. "Budi," sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Suara itu mirip Arya, tapi lebih rendah dan berat, seperti berasal dari dunia lain. Tubuh Budi langsung membeku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Matanya melotot penuh ketakutan saat ia merasakan napas dingin menyapu wajahnya. Pelanggan wanita itu terus berteriak, tapi suaranya terdengar semakin jauh, seolah terpisah oleh dinding gaib. Beberapa detik kemudian, tubuh Budi ambruk ke lantai tanpa nyawa. Wajahnya pucat pasi, dengan ekspresi yang sama seperti Arya saat meninggal, penuh ketakutan. Pelanggan wanita itu langsung lari keluar dari kamar, berteriak histeris sambil memanggil Andi dan Indah. Indah dan Andi datang beberapa menit kemudian. Mereka menemukan tubuh Budi yang sudah dingin, tergeletak di lantai kamar nomor 7. Pelanggan wanita itu gemetar hebat, tidak bisa berkata apa-apa selain terus mengulang kalimat, "Ada sesuatu di dalam. Ada sesuatu di dalam." Indah langsung panik. Ia tahu bahwa kematian Budi akan semakin memperburuk reputasi rumah Indah. Tapi kali ini ia tidak bisa lagi menutupi apa yang terjadi. Terlalu banyak keanehan yang terjadi dan orang-orang mulai curiga. Andi yang sudah merasa ada sesuatu yang sangat salah, mulai bertanya-tanya apakah semua ini ada hubungannya dengan ritual pesugihan yang dilakukan Indah. "Andi, tolong urus ini," kata Indah dengan nada putus asa. "Aku tidak peduli bagaimana caranya, tapi pastikan tidak ada yang tahu tentang ini." Andi mengangguk meski hatinya dipenuhi rasa was-was. Ia membawa tubuh Budi ke ruang belakang, lalu memanggil dokter setempat untuk memeriksa penyebab kematiannya. Dokter itu seorang pria parubaya bernama Dr. Arman,
tampak bingung setelah memeriksa tubuh Budi. Tidak ada tanda-tanda fisik yang jelas, katanya sambil menggeleng. Sepertinya bukan serangan jantung atau penyakit lain. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan kematiannya. Indah mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa Budi mungkin meninggal karena kelelahan atau stres. Tapi Andi tahu bahwa penjelasan itu tidak cukup. Ia mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang melibatkan ritual pesugihan dan entitas gaib yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Setelah kejadian itu, suasana di rumah Indah semakin mencekam. Para pekerja mulai mempertanyakan keselamatan mereka. Ada yang ingin keluar dari pekerjaan mereka, tapi Indah melarang mereka pergi. Kalau kalian pergi sekarang, aku akan laporkan kalian ke polisi, ancamnya. Kalian tahu apa yang akan terjadi kalau polisi datang ke sini. Ancaman itu cukup untuk membuat para pekerja tetap tinggal, meski mereka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dika, salah satu pekerja yang paling tua, mulai merasakan firasat buruk. Ia tahu bahwa dirinya mungkin menjadi target berikutnya. Setiap kali ia masuk ke kamar untuk melayani pelanggan, ia merasa ada sosok gelap yang mengintipnya dari balik tirai atau pintu yang sedikit terbuka. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu semakin kuat setiap hari. Di sisi lain, Andi mulai menyelidiki lebih dalam tentang ritual pesugihan. Ia mencoba mencari informasi dari orang-orang yang pernah mendengar tentang Kisatria, dukun hitam yang membantu Indah. Salah satu temannya memberikan petunjuk bahwa Kisatria adalah seorang dukun yang terkenal karena ilmu hitamnya, tapi juga memiliki reputasi buruk karena banyak klien yang menghilang setelah menggunakan jasanya. Andi juga mulai mencari tahu tentang korban-korban sebelumnya dari ritual pesugihan. Ia menemukan cerita-cerita tentang orang-orang yang meninggal secara misterius setelah terlibat dalam ritual serupa. Semua korban memiliki pola yang sama. Mereka meninggal dalam keadaan penuh nafsu dan dosa, lalu mucikari mereka menjadi tumbal terakhir. Andi mulai menyadari bahwa Indah sedang bermain api, dan ritual ini tidak akan berhenti sampai semua syarat terpenuhi. Malam di rumah Indah semakin terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setelah kematian Budi, suasana di bangunan tua itu benar-benar berubah. Para pekerja yang tersisa mulai kehilangan semangat hidup mereka. Mereka tidak lagi tertawa atau bercanda seperti dulu. Bahkan obrolan ringan pun jarang terdengar. Semua orang tampak sibuk dengan pikiran masing-masing, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara bertahan hidup. Dika adalah salah satu yang paling merasakan tekanan ini. Pria parubaya itu sudah bekerja di rumah Indah selama beberapa tahun, bukan karena ia menyukai pekerjaan ini, tetapi karena himpitan ekonomi. Ia memiliki keluarga kecil di desa, seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Uang dari pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun setelah kematian Arya dan Budi, Dika mulai mempertanyakan apakah semua ini sepadan dengan risikonya. Setiap kali ia masuk ke kamar untuk melayani pelanggan, ia merasa ada sesuatu yang mengamati gerak-geriknya. Awalnya ia mengira itu hanya perasaannya sendiri, tapi lama-lama ia mulai melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut matanya. Kadang-kadang, ia mendengar suara erangan pelan yang mirip dengan suara Arya dan Budi. Suara itu selalu terdengar lebih jelas saat ia sedang bersama pelanggan, seolah ingin mengganggu konsentrasinya. Suatu malam, ketegangan mencapai puncaknya. Indah memanggil Dika ke kamarnya dan memberikan instruksi baru. Ada pelanggan spesial malam ini, katanya dengan nada dingin. Kamu harus melayaninya di kamar nomor 7. Dika langsung menolak. Tidak, aku tidak mau ke sana, katanya dengan suara gemetar. Itu tempat kutukan. Aku tahu ada sesuatu yang salah di sana. Indah mendekat, wajahnya penuh kemarahan. Kamu pikir kamu punya pilihan? Bentaknya, kalau kamu tidak mau kerja, keluar saja dari sini. Tapi ingat, aku akan laporkanmu ke polisi kalau kamu coba-coba kabur. Dika tahu bahwa ancaman itu bukan gertakan belaka. Indah sudah terlalu putus asa untuk mempertahankan bisnisnya, dan ia tidak segan-segan menggunakan cara apapun untuk menjaga agar roda rumah Indah tetap berputar. Dengan hati yang berat, Dika akhirnya menyerah.
Ia tahu bahwa melawan Indah hanya akan membuat hidupnya lebih sulit. Dengan langkah gontai, ia menuju kamar nomor 7 bersama pelanggan wanita yang sudah menunggunya. Saat masuk ke kamar itu, Dika merasakan atmosfer yang sama seperti yang dirasakan Budi sebelum meninggal. Udara dingin menusuk tulang meski tidak ada angin yang masuk. Lampu di langit-langit berkedip-kedip, memberikan cahaya redup yang membuat ruangan terlihat semakin suram. Bau dupa yang menusuk hidung masih tercium, meskipun ritual pesugihan sudah dilakukan beberapa hari lalu. Pelanggan wanita itu tampak gelisah, terus-menerus melihat ke arah pintu seolah ingin segera keluar. Dika mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia meyakinkan pelanggan wanita itu bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski dalam hatinya ia merasa sebaliknya. Saat mereka mulai melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, suara-suara aneh mulai terdengar. Erangan pelan Arya dan Budi bergema di ruangan, disertai dengan suara langkah kaki yang bergerak di balik dinding. Dika mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras. Tiba-tiba, lampu di langit-langit mati total, membuat kamar itu tenggelam dalam kegelapan. Pelanggan wanita itu langsung berteriak histeris, meminta Dika untuk membuka pintu. Namun, sebelum Dika sempat bergerak, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Itu bukan tangan manusia, melainkan sesuatu yang mirip kabut hitam yang bergerak cepat. Dika, sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Suara itu mirip Arya dan Budi, tapi lebih rendah dan berat, seperti berasal dari dunia lain. Tubuh Dika langsung membeku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Matanya melotot penuh ketakutan saat ia merasakan napas dingin menyapu wajahnya. Pelanggan wanita itu terus berteriak, tapi suaranya terdengar semakin jauh, seolah terpisah oleh dinding gaib. Beberapa detik kemudian, tubuh Dika ambruk ke lantai tanpa nyawa. Wajahnya pucat pasi dengan ekspresi yang sama seperti Arya dan Budi saat meninggal, penuh ketakutan. Pelanggan wanita itu langsung lari keluar dari kamar, berteriak histeris sambil memanggil Andi dan Indah. Indah dan Andi datang beberapa menit kemudian. Mereka menemukan tubuh Dika yang sudah dingin, tergeletak di lantai kamar nomor 7. Pelanggan wanita itu gemetar hebat, tidak bisa berkata apa-apa selain terus mengulang kalimat, "Ada sesuatu di dalam. Ada sesuatu di dalam." Indah langsung panik. Ia tahu bahwa kematian Dika akan semakin memperburuk reputasi rumah Indah. Tapi kali ini, ia tidak bisa lagi menutupi apa yang terjadi. Terlalu banyak keanehan yang terjadi dan orang-orang mulai curiga. Andi, yang sudah merasa ada sesuatu yang sangat salah, mulai bertanya-tanya apakah semua ini ada hubungannya dengan ritual pesugihan yang dilakukan Indah. "Andi, tolong urus ini," kata Indah dengan nada putus asa. "Aku tidak peduli bagaimana caranya, tapi pastikan tidak ada yang tahu tentang ini." Andi mengangguk meski hatinya dipenuhi rasa was-was. Ia membawa tubuh Dika ke ruang belakang, lalu memanggil dokter setempat untuk memeriksa penyebab kematiannya. Dr. Arman, dokter yang juga memeriksa Budi, tampak semakin bingung setelah memeriksa tubuh Dika. "Ini sama seperti yang sebelumnya," katanya sambil menggeleng. "Tidak ada tanda-tanda fisik yang jelas. Sepertinya bukan serangan jantung atau penyakit lain. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan kematiannya." Indah mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa Dika mungkin meninggal karena kelelahan atau stres. Tapi Andi tahu bahwa penjelasan itu tidak cukup. Ia mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua. Ini sesuatu yang melibatkan ritual pesugihan dan entitas gaib yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Setelah kejadian itu, suasana di rumah Indah semakin mencekam. Para pekerja yang tersisa mulai mempertanyakan keselamatan mereka. Ada yang ingin keluar dari pekerjaan mereka, tapi Indah melarang mereka pergi. "Kalau kalian pergi sekarang, aku akan laporkan kalian ke polisi," ancamnya. "Kalian tahu apa yang akan terjadi kalau polisi datang ke sini." Ancaman itu cukup untuk membuat para pekerja tetap tinggal, meski mereka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Andi, yang sudah mulai menyadari pola di balik kematian-kematian tersebut, mulai mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Ia tahu bahwa korban ketiga sudah tewas, dan Indah adalah tumbal terakhir. Tapi ia juga tahu bahwa ia harus bertindak cepat jika ingin menyelamatkan dirinya sendiri.
Malam itu setelah kematian Dika, suasana di rumah Indah benar-benar berubah menjadi neraka bagi mereka yang masih tersisa. Bangunan tua itu seolah hidup dengan kegelapan yang semakin pekat, menelan cahaya apapun yang mencoba menerobos masuk. Lampu-lampu neon yang biasanya menyala terang kini hanya memberikan cahaya redup, seperti napas terakhir dari sesuatu yang sudah mati. Para pekerja yang tersisa, hanya tinggal Andi dan beberapa orang lainnya, mulai merasa bahwa mereka tidak lagi bekerja di dunia nyata, melainkan di tempat yang dipenuhi oleh entitas-entitas gaib yang haus akan korban. Andi adalah satu-satunya yang masih bisa berpikir jernih. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus diam dan membiarkan kejadian ini berlanjut tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kematian Arya, Budi, dan Dika, ia mulai menyadari pola yang mengerikan. Ritual pesugihan yang dilakukan Indah membutuhkan 3 nyawa sebagai korban awal, dan mucikari sendiri, dalam hal ini Indah, akan menjadi tumbal terakhir. Namun, Andi juga tahu bahwa jika ia tidak bertindak cepat, ia mungkin akan menjadi korban berikutnya. Suatu malam, setelah semua pekerja dan pelanggan pergi, Andi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang ritual tersebut. Ia mulai dengan mencari barang-barang milik Indah yang mungkin bisa memberikan petunjuk. Di ruang belakang rumah bordil, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan pakaian lama. Kotak itu terkunci, tapi Andi berhasil membukanya dengan menggunakan pisau kecil yang selalu ia bawa. Di dalam kotak itu, ia menemukan beberapa benda aneh. Lilin hitam yang sudah digunakan, dupa yang masih menyisakan aroma menusuk, kain putih yang ternoda darah ayam hitam, dan sebuah boneka jerami kecil yang sudah usang. Ada juga secari kertas yang berisi mantra-mantra dalam bahasa asing. Andi tidak mengerti artinya, tapi ia yakin bahwa ini adalah bagian dari ritual pesugihan yang dilakukan Indah. Namun, ada satu benda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah buku catatan kecil yang berisi tulisan tangan Kisatria. Di dalamnya terdapat penjelasan rinci tentang ritual pesugihan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan konsekuensinya. Andi membaca dengan hati-hati, mencoba memahami apa yang tertulis. Ternyata ritual ini tidak hanya membutuhkan 3 nyawa manusia sebagai korban awal, tetapi juga membutuhkan tumbal terakhir, mucikari itu sendiri, untuk menutup perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam catatan itu, Kisatria juga menjelaskan bahwa setelah korban ketiga meninggal, mucikari akan mulai diganggu oleh entitas gaib yang akan menyeretnya ke dalam kegelapan abadi. Ritual ini tidak bisa dibatalkan begitu dimulai, dan siapapun yang terlibat di dalamnya tidak akan bisa melarikan diri dari kutukan ini. Andi merasa ngeri membaca semua ini. Ia tahu bahwa Indah sedang menuju kehancurannya sendiri, dan ia harus mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sebelum terlambat. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Saat tengah malam, Andi mendengar suara-suara aneh di koridor. Suara erangan Arya, Budi, dan Dika bergema di udara, disertai dengan langkah-langkah kaki yang bergerak lambat. Ia mengambil senter kecil dan keluar dari ruang belakang, berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Saat ia berjalan menyusuri koridor, ia melihat bayangan hitam besar bergerak cepat di ujung lorong. Bayangan itu tampak seperti siluet manusia, tapi tidak memiliki wajah atau bentuk yang jelas. Andi. Sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Suara itu mirip Arya, Budi, dan Dika, tapi lebih rendah dan berat, seperti berasal dari dunia lain. Andi langsung berhenti, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berbalik, tapi sosok-sosok transparan mulai muncul di depannya. Itu adalah arwah Arya, Budi, dan Dika, dengan wajah pucat pasi dan mata kosong. "Kamu harus menghentikan ini," kata Arya dengan suara serak. "Indah adalah tumbal terakhir. Jika kamu tidak bertindak, kamu juga akan mati." Andi mencoba berbicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Arwah-arwah itu terus berbicara, memberikan petunjuk tentang cara menghentikan kutukan ini. Mereka mengatakan bahwa ada sebuah benda penting yang harus dihancurkan, boneka jerami kecil yang ditemukan Andi di kotak kayu. Boneka itu adalah pusat dari ritual pesugihan, dan jika dihancurkan, kutukan ini mungkin bisa diakhiri. Namun ada satu syarat, boneka itu harus dihancurkan di tempat ritual pertama kali dilakukan, kamar nomor 7.
dan Andi harus melakukannya sebelum Indah sepenuhnya menjadi tumbal terakhir. Setelah arwah-arwah itu menghilang, Andi langsung kembali ke ruang belakang. Ia mengambil boneka jerami kecil dan menyimpannya di sakunya. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat, tapi ia juga tahu bahwa Indah tidak akan membiarkannya melakukan apapun yang bisa menghentikan ritual ini. Ia memutuskan untuk melakukannya diam-diam saat Indah lengah. Namun Indah tampaknya sudah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia mulai merasakan kehadiran entitas gaib yang semakin dekat dengannya. Suara-suara jeritan korban bergema di telinganya setiap malam membuatnya hampir gila. Ia mencoba mencari perlindungan dari dukun lain, tapi tidak ada yang mau membantunya, karena ritual ini sudah terlalu kuat untuk dibatalkan. Pada akhirnya, Andi menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera pergi ke kamar nomor 7 dan menghancurkan boneka itu sebelum segalanya terlambat. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah risiko besar. Jika Indah mengetahui apa yang ia lakukan, ia mungkin akan mati di tangan mucikari itu. Malam itu, hening yang mencekam menyelimuti rumah Indah. Tidak ada suara langkah kaki pelanggan, tidak ada canda tawa pekerja, bahkan suara angin pun seolah enggan menyentuh bangunan tua itu. Hanya kegelapan dan dingin yang terasa semakin menusuk. Andi berdiri di depan pintu kamar nomor 7 dengan jantung berdebar kencang. Di tangannya ia memegang boneka jerami, kecil yang menjadi pusat dari ritual pesugihan. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengakhiri semua ini. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan mungkin juga orang-orang lain yang masih tersisa. Namun sebelum ia bisa masuk ke dalam kamar, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari ujung koridor. Dengan cepat ia bersembunyi di balik tirai tebal yang menutupi salah satu sudut ruangan. Tak lama kemudian Indah muncul. Wajahnya pucat pasi, matanya tampak kosong, dan tubuhnya gemetar seperti seseorang yang sedang diteror oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia membawa lilin hitam di tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang sebuah pisau kecil. Indah melangkah perlahan menuju kamar nomor 7. Gerakannya seperti dipaksa oleh kekuatan gaib yang tidak bisa ia lawan. Saat ia membuka pintu kamar, suara derit kayu tua terdengar memilukan. Ia masuk ke dalam, meninggalkan pintu setengah terbuka. Andi yang masih bersembunyi mencoba mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Namun, suara-suara aneh mulai bergema dari dalam kamar, erangan pelan, bisikan tanpa kata, dan langkah-langkah kaki yang tidak berasal dari manusia. Setelah beberapa saat, Andi memutuskan untuk mengambil risiko. Ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Jika ia tidak segera bertindak, entitas gaib akan sepenuhnya menguasai Indah, dan ia sendiri mungkin akan menjadi korban berikutnya. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati pintu kamar nomor 7. Suara-suara di dalam semakin keras, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat petunjuk arwah Arya, Budi dan Dika. Boneka jerami harus dihancurkan di tempat ritual pertama kali dilakukan. Di dalam kamar, Indah berdiri di tengah ruangan dengan mata tertutup rapat. Lilin hitam di tangannya menyala dengan api biru yang redup, memberikan cahaya aneh yang membuat bayangannya tampak lebih besar dari aslinya. Tubuhnya gemetar hebat dan napasnya terdengar seperti orang yang sedang berusaha menahan rasa sakit. Di sekitarnya, udara terasa semakin dingin dan asap dari lilin hitam mulai membentuk pola-pola aneh yang mirip wajah-wajah mengerikan. "Kenapa kamu mengganggu aku?" Suara Indah terdengar parau, seperti bukan suaranya sendiri. "Aku sudah melakukan semua yang kamu minta." Tiba-tiba suara tawa rendah dan berat menggema di ruangan. Itu bukan suara manusia, melainkan suara yang datang dari dunia lain, entitas gaib yang telah menunggu sejak awal ritual dimulai. "Kamu pikir ini akan berakhir begitu saja?" kata suara. Itu dengan nada mengancam. "Kamu sudah memulai perjanjian ini. Sekarang bayar harganya." Indah langsung jatuh berlutut, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan lemah. "Tidak. Aku tidak mau." Entitas gaib itu tidak peduli. Asap dari lilin hitam mulai berputar-putar seperti pusaran angin kecil, menciptakan siluet hitam besar yang melayang di atas Indah. Siluet itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk.
Gelap yang semakin besar dan menyeramkan. Indah mencoba melawan, tapi tubuhnya seperti dikunci oleh kekuatan gaib yang tidak bisa ia kendalikan. Di luar kamar, Andi merasa ngeri mendengar semua ini. Ia tahu bahwa ia harus bertindak sekarang, atau tidak sama sekali. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam kamar. Suara langkah kakinya tidak terdengar karena lantai kayu tua yang basah akibat kelembapan malam. Ia melihat Indah yang sedang berlutut di tengah ruangan, dikelilingi oleh asap hitam yang semakin tebal. Entitas gaib itu belum menyadari kehadirannya. Andi mencoba menghancurkan boneka jerami kecil di tangannya. Ia meletakkannya di lantai, lalu menginjaknya dengan sepatunya. Namun tidak ada yang terjadi. Boneka itu tetap utuh, seolah dilindungi oleh kekuatan gaib yang sangat kuat. Andi mulai panik. Ia mencoba menggunakan pisau kecil yang selalu ia bawa untuk memotong boneka itu, tapi pisau itu patah begitu menyentuh boneka tersebut. Tidak mungkin. Gumam Andi pelan, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara lain. Tiba-tiba, entitas gaib itu menyadari kehadirannya. Siluet hitam besar itu berbalik mengarahkan pandangan kosongnya kepada Andi. "Siapa yang berani mengganggu ritual ini?" tanya suara itu dengan nada marah. Andi tidak menjawab. Ia mencoba mundur, tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Entitas itu mulai bergerak mendekat, asap hitamnya membentuk tangan-tangan besar yang siap menyerang. Andi tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Ia harus mencari cara untuk menghancurkan boneka itu, meski nyawanya dipertaruhkan. Saat entitas gaib itu semakin dekat, Andi melihat sesuatu yang aneh di dinding kamar. Ada simbol-simbol aneh yang mulai bersinar redup, seperti tulisan yang tersembunyi di balik cat tua. Ia ingat bahwa Kisatria pernah menyebutkan tentang simbol-simbol ini dalam catatannya. Simbol-simbol itu adalah kunci untuk menghancurkan boneka jerami. Dengan cepat, Andi meraih lilin hitam yang jatuh dari tangan Indah. Ia meletakkan lilin itu di atas simbol yang bersinar, lalu membacakan mantra yang ia temukan di catatan Kisatria. Awalnya tidak ada yang terjadi. Tapi beberapa detik kemudian, simbol-simbol itu mulai bersinar lebih terang, menciptakan cahaya biru yang menyilaukan. Entitas gaib itu langsung berteriak marah, suaranya menggema di seluruh ruangan. Boneka jerami kecil di tangan Andi mulai terbakar dengan sendirinya, menghasilkan asap hitam yang tebal. Cahaya biru dari simbol-simbol itu menelan asap tersebut, seolah menyerap kekuatan gaib yang ada di dalam boneka itu. Entitas gaib itu mulai melemah, tubuhnya yang berupa asap hitam mulai terkoyak oleh cahaya biru. Indah, yang masih berlutut di tengah ruangan, mulai sadar dari pengaruh gaib. Ia melihat Andi yang sedang berdiri di dekat dinding dengan boneka jerami yang terbakar di tangannya. "Andi, apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara lemah. Andi tidak menjawab. Ia terus memfokuskan diri pada mantra yang ia baca, memastikan bahwa entitas gaib itu benar-benar lenyap. Beberapa detik kemudian, cahaya biru dari simbol-simbol itu meledak, menciptakan kilatan, cahaya yang menyilaukan. Entitas gaib itu menghilang, diserap oleh cahaya tersebut. Setelah kejadian di kamar nomor 7, suasana di rumah Indah tidak lagi sama. Meski entitas gaib yang menguasai bangunan itu tampaknya telah lenyap bersamaan, dengan hancurnya boneka jerami, bekas-bekas kegelapan masih terasa. Udara di dalam rumah bordil tetap dingin dan pengap, seolah menyimpan sisa-sisa energi negatif yang sulit hilang begitu saja. Para pekerja yang tersisa mulai melarikan diri satu persatu, meninggalkan tempat itu tanpa berpikir dua kali. Mereka tahu bahwa meskipun kutukan mungkin sudah berakhir, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menyeramkan yang masih mengintai. Indah, di sisi lain, tidak bisa melarikan diri. Setelah ritual pesugihan dibatalkan oleh Andi, ia merasa seperti orang yang kehilangan arah. Tubuhnya lemas, pikirannya kosong, dan matanya selalu tertuju pada bayangan hitam yang kadang-kadang muncul di sudut ruangan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya sugesti, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Malam itu, setelah semua pekerja pergi, Indah duduk sendirian di ruang tamu.
Lampu-lampu neon yang biasanya menyala terang kini hanya memberikan cahaya redup, membuat ruangan terlihat semakin suram. Ia memegang secangkir teh hangat, tapi tangannya gemetar hebat sehingga cairan itu tumpah di atas meja. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Langkah-langkah kaki yang bergema di koridor, erangan pelan Arya, Budi, dan Dika, serta bisikan-bisikan tanpa kata yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku sudah membayar harga untukmu," gumam Indah pelan, seolah berbicara kepada entitas gaib yang tidak terlihat. "Apa lagi yang kamu inginkan dariku?" Tiba-tiba, suara tawa rendah dan berat menggema di udara. Itu bukan suara manusia, melainkan suara yang datang dari dunia lain, entitas gaib yang belum sepenuhnya lenyap. "Kamu pikir ini sudah berakhir?" kata suara itu dengan nada mengancam. "Kamu sudah memulai perjanjian ini. Sekarang bayar harganya." Indah langsung berdiri, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia mencoba lari, tapi pintu ruang tamu tiba-tiba tertutup dengan keras, seolah dikunci oleh kekuatan gaib. Jendela-jendela di sekitarnya juga tertutup rapat, membuat ruangan semakin gelap dan pengap. Asap hitam mulai muncul dari sudut-sudut ruangan, membentuk siluet besar yang melayang di udara. "Tidak, aku tidak mau," teriak Indah dengan suara parau. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya seperti dikunci oleh kekuatan gaib yang tidak bisa ia lawan. Entitas gaib itu mulai mendekat, asap hitamnya membentuk tangan-tangan besar yang siap menyerang. Indah jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya. Semua orang sudah meninggalkan rumah Indah, termasuk Andi, yang memilih untuk kabur setelah berhasil menghancurkan boneka jerami. Di tengah kegelapan, Indah melihat bayangan Arya, Budi, dan Dika muncul di depannya. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka kosong, dan tubuh mereka transparan seperti hantu. Mereka menatap Indah dengan tatapan dingin, seolah ingin membalas dendam atas apa yang telah dilakukan mucikari itu kepada mereka. "Kenapa kamu mengorbankan kami?" tanya Arya dengan suara serak. "Kami tidak pantas mati untuk keserakahanmu." Indah mencoba menjawab, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar hebat. Entitas gaib itu semakin dekat, asap hitamnya mulai menyelimuti ruangan. Bayangan Arya, Budi, dan Dika mulai menghilang, digantikan oleh wajah-wajah mengerikan yang berasal dari dunia lain. "Tidak ada jalan keluar untukmu," kata suara entitas gaib itu dengan nada dingin. "Kamu adalah tumbal terakhir." Beberapa detik kemudian, asap hitam itu menyelimuti tubuh Indah sepenuhnya. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya seperti ditelan oleh kegelapan abadi. Suaranya hilang, napasnya terputus dan tubuhnya ambruk ke lantai tanpa nyawa. Di tangannya masih tergenggam secangkir teh yang kini dingin dan tumpah di atas meja. Pagi harinya, Andi kembali ke rumah Indah. Ia tidak tahu apakah Indah masih hidup atau tidak, tapi ia merasa harus memastikan bahwa tidak ada yang tersisa dari kutukan itu. Saat ia masuk ke ruang tamu, ia menemukan tubuh Indah yang sudah dingin, tergeletak di lantai dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Matanya melotot penuh horor, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Andi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam, memandangi tubuh Indah dengan perasaan campur, aduk antara lega karena ia berhasil selamat, dan sedih karena semua ini terjadi karena keserakahan manusia. Ia tahu bahwa rumah Indah tidak akan pernah sama lagi. Bangunan tua itu akan menjadi tempat angker yang dipenuhi oleh arwah gentayangan, arwah Arya, Budi, Dika, dan Indah yang mencari keadilan atas nasib mereka. Beberapa minggu setelah kejadian di rumah Indah, kota Karawang mulai dipenuhi oleh desas-desus tentang tempat itu. Bangunan tua yang dulunya menjadi sarang kemaksiatan kini ditinggalkan begitu saja, seperti bangkai kapal yang terdampar di tepi pantai. Tidak ada lagi pelanggan yang datang, tidak ada lagi pekerja yang tinggal, dan tidak ada lagi cahaya lampu neon yang menerangi malam. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam dan aura kelam yang membuat siapapun enggan mendekat. Andi adalah satu-satunya yang masih memiliki hubungan langsung dengan tempat itu. Setelah meninggalkan rumah Indah pada pagi harinya,
Setelah menemukan tubuh indah yang sudah dingin, ia memutuskan untuk tidak pernah kembali. Namun, meski ia telah melarikan diri dari tempat itu, mimpi buruk tentang rumah bordil itu terus menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang Arya, Budi, Dika, dan Indah. Mereka berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong, seolah ingin mengatakan sesuatu. Kadang-kadang, ia juga mendengar suara erangan pelan dan langkah-langkah kaki yang bergema di koridor kosong dalam mimpinya. Pada awalnya, Andi mencoba mengabaikan semua ini. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya efek trauma dari apa yang ia alami selama berada di rumah indah. Namun, semakin hari, mimpi-mimpi itu semakin jelas, seolah mencoba memberitahunya sesuatu. Suatu malam, ia bermimpi tentang arwah Arya, Budi, dan Dika yang berbicara padanya. Andi, kata Arya dengan suara pelan. Kamu harus memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi di sana. Andi terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat dan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Arwah-arwah itu ingin agar kebenaran tentang ritual pesugihan di rumah indah diketahui oleh dunia. Mereka tidak ingin nasib mereka dilupakan begitu saja, dan mereka ingin agar orang-orang belajar dari keserakahan yang telah merenggut nyawa mereka. Beberapa hari kemudian, Andi memutuskan untuk bertindak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menyimpan rahasia ini sendirian. Ia mulai mencari cara untuk menceritakan apa yang terjadi kepada orang-orang di Karawang. Awalnya, ia ragu. Bagaimana mungkin orang-orang akan percaya pada cerita tentang ritual pesugihan dan entitas gaib? Tapi ia tahu bahwa ia harus mencoba. Jika tidak, arwah-arwah itu akan terus menghantuinya, dan kutukan itu mungkin belum sepenuhnya berakhir. Andi mulai dengan menceritakan kisahnya kepada beberapa teman dekatnya. Awalnya mereka skeptis. Beberapa bahkan tertawa, menganggap bahwa Andi hanya sedang bercanda atau terlalu banyak membaca cerita horor. Namun, ketika Andi menunjukkan barang-barang yang ia bawa dari rumah indah, seperti lilin hitam, dupa, dan catatan kisatria, mereka mulai percaya. Barang-barang itu memiliki energi aneh yang membuat siapapun yang menyentuhnya merasa tidak nyaman. Cerita Andi kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang di Karawang mulai membicarakan tentang kutukan rumah indah. Ada yang percaya, ada juga yang masih meragukan. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang berani mendekati bangunan itu. Beberapa orang yang mencoba masuk ke dalam melaporkan melihat bayangan hitam bergerak cepat di koridor, mendengar suara erangan pelan, dan merasakan udara yang sangat dingin meski cuaca di luar panas terik. Suatu malam, sekelompok anak muda yang penasaran memutuskan untuk menjelajahi rumah indah. Mereka membawa senter, kamera, dan alat perekam suara, berharap bisa menangkap bukti tentang keberadaan hantu di sana. Saat mereka masuk ke dalam bangunan, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin dan lampu-lampu senter mereka mulai berkedip-kedip tanpa alasan jelas. Suara-suara aneh mulai terdengar, langkah-langkah kaki, erangan pelan, dan bisikan-bisikan tanpa kata. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Raka, mencoba merekam suara menggunakan alat perekamnya. Awalnya tidak ada yang terdengar, tapi beberapa detik kemudian suara tawa rendah dan berat menggema di ruangan. Itu bukan suara manusia, melainkan suara yang datang dari dunia lain. Raka langsung panik dan menjatuhkan alat perekamnya. Saat ia mencoba mengambilnya, ia melihat bayangan hitam besar muncul di ujung koridor. Ada sesuatu di sana, teriak Raka, tubuhnya gemetar hebat. Anak-anak muda itu langsung lari keluar dari bangunan, meninggalkan semua peralatan mereka di dalam. Mereka tidak berani kembali, bahkan saat salah satu dari mereka menyadari bahwa telepon genggam mereka tertinggal di dalam. Kejadian itu semakin memperkuat keyakinan orang-orang di Karawang bahwa rumah indah benar-benar angker. Sementara itu, Andi memutuskan untuk meninggalkan Karawang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus tinggal di tempat yang penuh kenangan kelam seperti itu. Ia pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru dengan identitas baru. Namun, meski ia sudah jauh dari rumah indah, mimpi buruk itu tetap menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang arwah Arya, Budi, Dika, dan Indah. Mereka berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan kosong,
seolah ingin mengingatkannya bahwa keserakahan manusia selalu berujung pada kehancuran. Di Karawang, rumah indah tetap berdiri sebagai legenda urban. Tempat itu menjadi simbol dari apa yang terjadi ketika manusia mencoba bermain-main dengan kekuatan gaib demi keuntungan pribadi. Orang-orang sering berkata bahwa jika Anda mendekati bangunan itu pada tengah malam, Anda akan mendengar suara erangan pelan Arya, Budi, Dika, dan Indah. Mereka mencari keadilan atas nasib mereka yang direnggut oleh keserakahan dan dosa. Setelah meninggalkan Karawang, Andi mencoba memulai hidup baru di kota lain. Ia pindah ke Jakarta, sebuah kota besar yang ramai dan penuh dengan kesibukan. Di sana ia bekerja sebagai sopir taksi online, mencoba melupakan semua kenangan kelam tentang rumah indah. Namun, meski ia sudah berada jauh dari tempat itu, mimpi buruk tentang arwah Arya, Budi, Dika, dan Indah terus menghantuinya. Setiap malam ia bermimpi tentang mereka, berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan kosong, seolah ingin mengingatkannya bahwa keserakahan manusia selalu berujung pada kehancuran. Namun, ada satu hal yang membuat Andi semakin cemas. Dalam mimpinya, arwah-arwah itu tidak hanya diam. Mereka mulai berbicara padanya, memberikan pesan-pesan yang sulit ia pahami. "Kamu belum selesai," kata Arya suatu malam. "Ada sesuatu yang harus kamu temukan." Andi tidak tahu apa maksud dari pesan itu. Ia mencoba mengabaikannya, tapi mimpi-mimpi itu semakin sering datang dan suaranya semakin jelas. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai mencari informasi tentang ritual pesugihan dan entitas gaib yang pernah ia hadapi di Rumah Indah. Ia mengunjungi beberapa dukun dan paranormal di Jakarta, berharap bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Salah satu dukun yang ia temui adalah seorang wanita tua bernama Nyonya Sinta. Wanita itu tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta, dikelilingi oleh tanaman-tanaman obat dan patung-patung kecil yang tampak aneh. Saat Andi menceritakan kisahnya tentang Rumah Indah, Nyonya Sinta langsung terdiam. Matanya menyipit, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat. "Kamu sudah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya," katanya dengan suara pelan. "Ritual pesugihan seperti itu tidak bisa sepenuhnya diakhiri begitu saja. Ada sisa-sisa energi gaib yang masih tertinggal, dan itu akan terus mengikuti siapapun yang terlibat dalam ritual tersebut." Andi merasa ngeri mendengar penjelasan itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan nada putus asa. Nyonya Sinta menggeleng. "Tidak ada yang bisa kamu lakukan sendiri. Energi gaib itu terlalu kuat. Kamu harus mencari seseorang yang lebih kuat dari Kisatria, dukun yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Tapi, hati-hati, orang seperti itu jarang mau membantu karena risikonya sangat besar." Andi tidak tahu harus mencari siapa. Tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia mulai mencari informasi tentang dukun-dukun tua yang mungkin bisa membantunya. Setelah beberapa minggu mencari, ia akhirnya mendengar tentang seorang dukun legendaris bernama Ki Agung. Pria tua itu tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, dan konon ia adalah salah satu dukun paling kuat di Indonesia. Perjalanan menuju desa Ki Agung tidak mudah. Andi harus melewati jalan-jalan sempit yang dipenuhi pepohonan rimbun, serta medan yang sulit dilalui, tapi ia tidak peduli. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Setibanya di sana, ia disambut oleh Ki Agung, seorang pria tua dengan tubuh kurus dan mata tajam seperti elang. Wajahnya penuh kerutan, tapi tatapannya begitu menusuk, seolah bisa membaca pikiran orang lain. Setelah mendengar cerita Andi, Ki Agung tersenyum tipis. "Aku sudah menunggu kedatanganmu," katanya dengan suara serak. "Energi gaib yang kamu bawa sangat kuat. Aku bisa merasakannya bahkan sebelum kamu sampai di sini." Andi terkejut. "Apa maksudmu?" Ki Agung menjelaskan bahwa ritual pesugihan yang dilakukan Indah bukanlah ritual biasa. Itu adalah ritual kuno yang melibatkan entitas gaib yang sangat kuat. Entitas yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia biasa. Meskipun boneka jerami telah dihancurkan, sisa-sisa energi gaib itu masih ada, dan itu akan terus mengikuti Andi sampai ia menemukan cara untuk benar-benar menghapusnya. "Ada satu cara untuk mengakhiri semua ini," kata Ki Agung.
Kamu harus kembali ke rumah indah dan menyelesaikan ritual ini secara permanen. Tapi ingat, ini adalah risiko besar. Jika kamu gagal, kamu akan mati. Andi tidak punya pilihan lain. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke tempat yang penuh kenangan kelam itu. Ki Agong memberikan instruksi detail tentang apa yang harus dilakukan, termasuk benda-benda yang harus dibawa dan mantra-mantra yang harus diucapkan. Andi mencatat semuanya dengan hati-hati, lalu kembali ke Karawang. Malam itu, Andi kembali ke rumah indah. Bangunan tua itu tampak lebih kelam dari sebelumnya, dengan dinding yang semakin retak dan cat yang semakin mengelupas. Udara di dalamnya dingin dan pengap, seolah menyimpan sisa-sisa energi negatif yang sulit hilang begitu saja. Andi masuk ke dalam dengan hati-hati, membawa semua benda yang diberikan oleh Ki Agong. Ia menuju kamar nomor 7, tempat ritual pertama kali dilakukan. Di dalam kamar itu, ia mulai meletakkan lilin hitam, dupa, dan kain putih yang sudah direndam darah ayam hitam sesuai petunjuk Ki Agong. Kemudian, ia mulai membaca mantra-mantra yang diajarkan Ki Agong. Suaranya pelan tapi tegas, menggema di dalam ruangan kosong itu. Kata-kata dalam mantra itu terdengar aneh, seperti bahasa yang tidak dikenalnya. Saat mantra terakhir diucapkan, suasana di dalam kamar berubah. Udara terasa lebih dingin, dan asap dupa tiba-tiba berputar-putar seperti pusaran angin kecil. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa ritual sudah dimulai. Tiba-tiba suara tawa rendah dan berat menggema di ruangan. Entitas gaib itu muncul lagi, dengan siluet hitam besar yang melayang di udara. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku?" kata suara itu dengan nada mengancam. Andi tidak menjawab. Ia terus membaca mantra, memfokuskan diri pada instruksi Ki Agong. Beberapa detik kemudian, cahaya biru mulai bersinar dari simbol-simbol di dinding, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan. Entitas gaib itu langsung berteriak marah, suaranya menggema di seluruh ruangan. Namun kali ini, entitas itu tidak bisa melawan. Cahaya biru dari simbol-simbol itu menelan asap hitam yang menyelimuti ruangan, seolah menyerap kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Entitas gaib itu mulai melemah, tubuhnya yang berupa asap hitam mulai terkoyak oleh cahaya tersebut. Beberapa detik kemudian, cahaya biru itu meledak, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan. Entitas gaib itu menghilang, diserap oleh cahaya tersebut. Suasana di kamar nomor 7 kembali tenang. Lilin hitam padam dan simbol-simbol di dinding menghilang seperti tidak pernah ada. Andi terduduk di lantai, tubuhnya lemas karena kelelahan. Ia tahu bahwa ia berhasil. Kutukan itu benar-benar berakhir. Namun ada satu hal yang tidak disangka-sangka oleh Andi. Saat ia keluar dari kamar nomor 7, ia melihat bayangan Arya, Budi, Dika, dan Indah berdiri di koridor. Mereka tersenyum padanya seolah berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan. Tapi ada satu hal yang membuat Andi terkejut. Wajah-wajah mereka mulai berubah menjadi wajah Ki Agong. "Aku sudah menunggu kedatanganmu," kata Ki Agong dengan suara serak. "Aku adalah entitas gaib yang kamu lawan. Aku hanya ingin menguji apakah kamu layak untuk mengakhiri kutukan ini." Andi terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang pasti, ia berhasil melewati ujian itu dan rumah indah kini benar-benar bebas dari kutukan.